Islam sangat memberikan perhatian di kaum wanita. Sebelum Islam, kaum wanita itu tidak punya harga, tidak dinilai, tidak dihormati. Datang Islam justru sebaliknya memuliakan wanita dan memuliakan keluarga yang memiliki keturunan perempuan. Ada seorang datang kepada saya, doakan Syekh mendapatkan keturunan anak. Emang belum? Udah sebenarnya. Terus kenapa minta lagi? Tidak, semua anakku perempuan, saya mau laki-laki. Kenapa maunya laki-laki? Kan perempuan lebih mulia. Nah, kayaknya kalau belum ada anak laki-laki, kayaknya belum sempurna ke? Saya bilang justru memiliki anak perempuan terjamin untuk orang tuanya selamat dari siksa neraka Jahannam. Anak laki belum tentu menjaminkan selamat dari siksa neraka Jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu bintan aw bintaini aw thalatha," sampai 3. "Farabbahunna wa ahsana ilaihinna wa ahsana ilaihinna wa at'amahunna wa kasahunna thumma zawwajahunna." Dia memelihara, dia menjaga, dia membesarkan, dia memberi makan yang halal, dia memberikan pakaian yang baik, dan dia mendidik mereka sampai dewasa, dan dia menikahkan. Ka kunna lahu hijaban minan nar. Mereka akan jadi hijab yang menghalangi kita masuk neraka. Punya anak laki alhamdulillah, punya anak perempuan apalagi. Begitu Islam memperhatikan posisi wanita, karena di zaman jahiliyah wanita itu tidak punya nilai. Bahkan di masa haid perempuan diusir dari rumah, dikeluarkan dari rumah. Ada satu rumah ditempati wanita itu karena rumah ini hanya tempat buang sampah. Karena dianggap di saat dia di saat dia haid, dianggap dia najis dan tidak boleh diam di rumah, harus diusir. Sampai selesai masa haidnya baru boleh balik ke rumahnya. Begitu berlaku zaman jahiliyah terhadap wanita. Datang Islam, Rasulullah SAW masih memeluk istrinya walaupun di masa haidnya. Rasulullah SAW mengajarkan mandi bareng sama istrinya, sambil bermain-main air bersama istrinya di kamar mandi. Wih, asik ya. Pernah nggak mandi bareng sama suami? Alhamdulillah. Sering-sering ya, sering-sering. Nggak apa-apa, jangan sering-sering. Paling tidak niatnya meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Siti Aisyah ketika ada pelatihan di dalam Masjid Nabawi oleh Al-Ahbash. Mereka latihan pedang di dalam masjid. Ternyata zaman Nabi Muhammad, masjid tempat salat, masjid sekolah, masjid tempat latihan, masjid majlis masywarah, masjid semua masjid. Dan Siti Aisyah, Rasulullah SAW berdiri di depan pintu sedang melihat dan menonton aktivitas latihan di dalam masjid. Siti Aisyah di belakang pintu, penutup pintu hanya sebuah kain. Dan Siti Aisyah bisikin, mau melihat. Rasulullah SAW mau nonton? Ya, sini. Tapi Siti Aisyah
dia menonton tapi menaruh wajahnya di atas bahunya Nabi Muhammad SAW. Bukan dia datang dari sampingnya, tapi dia sambil sandar di atas bahunya Nabi SAW sambil melihat, sambil bibirnya menyentuh bibirnya Nabi Muhammad SAW dan menonton. Sambil Rasulullah SAW bertanya beberapa kemudian waktu, sudah puas? Kata belum. Mau nonton lagi. Rasul biarkan nonton. Dannya lagi, udah puas? Belum. Mau nonton lagi. Apa kata Siti Aisyah? Sebenarnya saya dari tadi sudah puas menontonnya, tapi saya ingin menunjukkan betapa Nabi Muhammad mencintai aku. Sudah cukup deh, ini kelamaan kau nonton, sudah cukup sana. Beda akhlak ya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, yang termulia akhlaknya khairukum li ahli. Yang termulia akhlaknya laki-laki adalah yang termulia akhlaknya sama istrinya. Sambil Rasulullah SAW bersabda, wa ana khairukum li ahli, dan akulah yang termulia akhlaknya terhadap istriku. Rasulullah SAW di malam hari keluar dari rumah. Malam. Siti Aisyah terbangun melihat Rasul keluar. Rasulullah SAW keluar jalan lumayan jauh. Siti Aisyah diikuti dari belakang. Ini malam-malam. Kemana dia ini Rasulullah? Kemana suamiku malam-malam? Diikuti. Sampai lewat Baqi'. Yang sudah ke Madinah kan ada Baqi', makam-makam orang Madinah. Sampai ke sana ke belakang. Ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Cuman hanya buang air besar. Karena dulu di Madinah, di zaman Nabi Muhammad, kalau buang air besar, pergi jauh, pergi. Karena di rumah tidak ada tempat buangan air besar. Di rumah hanya buat wudu, mandi dan buang air kecil. Rasulullah SAW kembali, Siti Aisyah pun putar dan segera pulang. Rasul bercepat langkahnya, Siti Aisyah juga bercepat langkahnya. Rasulullah SAW lebih cepat lagi, Siti Aisyah lari sampai masuk ke rumah. Rasulullah SAW masuk ke rumah, mendengar suara Siti Aisyah. Rasulullah SAW berbaring di sampingnya sambil menaruh tangan di atas dadahnya. Tenang, tenang istriku, saya tidak kemana-mana. Cuma buang air besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wajar wanita cemburu. Wajar. Jangan kita bersikap keras ketika ada wanita cemburu. Karena saking cinta kepada suaminya. Cemburu. Sambil Rasulullah SAW mengetahui perasaan Siti Aisyah, walaupun wanita yang mulia, istri Nabi Muhammad, anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tapi tetap cemburu sama dengan wanita yang lain. Dan cemburu adalah sifat wanita. Jangan dimatikan sifat itu. Karakternya wanita cemburu. Kalau ada wanita tidak cemburu, mohon maaf, wanita sakit. Tetapi mohon jangan berlebihan cemburu. Berlebihan cemburu yang membuat kita curigai suaminya, mencurigakan suaminya, mau lihat HP-nya, isinya apa, berhubungan sama siapa, telepon siapa. Jangan berlebihan, harus percaya. Jangan memberikan syaitan kesempatan membisiki hal-hal yang tidak baik.
Kalau ada hal yang tidak baik di suamimu, akan Allah bongkarkannya. Jangan khawatir. Kita harus bermuamalah dengan suami karena Allah. Lakukan yang baik. Kalau dia balas yang baik, alhamdulillah. Kalau dia belum balas yang baik, kita tetap baik karena Allah, bukan karena suami. Belajar segala sesuatu dijadikan karena Allah.